Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Jadi pengajian pada malam hari ini menjelang akhir dari Sirami Suluk, kita akan masuk ke resume dulu. Barangkali ada hal yang terlewatkan atau kurang dipahami dari Sirami Suluk ini. Jadi namanya Sirami Suluk, sebuah pengantar untuk memahami apa itu suluk dan kemana tujuannya. Resume aja. Jadi dimulai dari persoalan yang terpenting dalam kehidupan kita, ada masalah ad-din. Masalah ad-din jadi dalam pengajian ini kita harus bisa mendefinisikan apa itu agama berdasarkan sunnah Rasulullah. Al-hadis dibagi dengan 3 bagian. Itu ada al-iman, ada al-islam, ada al-ihsan. Biasanya al-iman itu rukun iman, gitu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi, kepada hari akhir, qada qadar, biasanya yang standar. Ini referensinya di hadis Bukhari, di Sahih Bukhari ada. Muslim juga. Bukhari Muslim. Muttafaq alaih. Jadi tentang definisi yang standar, di situ diuraikan tentang rukun iman itu apa, rukun Islam itu adalah intinya syahadat, sholat, zakat, saum, haji, gitu. Dan ihsan itu kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya, gitu. Nah, jadi kalau kita sudah memenuhi 3 hal itu, baru kita disebut fiddin dalam agama, gitu. Ini pilar-pilarnya, jadi syahadat, sholat, zakat, saum, haji itu pilar-pilarnya, gitu. Jadi bahkan kan amal yang pertama kali dihisab juga sholat, gitu. Apakah sholatnya lengkap atau kurang? Jika kurang, apakah ada sholat sunnahnya atau tidak, gitu. Baru yang lainnya berikutnya. Dan ihsan ini yang mungkin itu aspek ma'rifat sebetulnya, itu ma'rifatullah. Nah, dalam studi keislaman, gitu, kita biasa mengkategori masing-masing ini dibahas dalam ilmu tauhid. Kajian tauhid ini Islam dalam kajian fikih, karena syahadat, sholat, zakat, saum, haji, gitu. Kemudian yang ihsan dalam kajian tasawuf, biasanya tasawuf, gitu. 3 hal itu. Jadi terkadang ihsan karena biasanya memperhatikan gerak hati, masalah qalb itu biasanya disebut juga syariat batin, gitu. Kalau ini aspek lahiriahnya, hukum-hukum lahiriahnya, sholat, zakat, saum, haji. Tapi penyertaan batiniahnya, kondisi dan kualitas batiniahnya dikaji dalam ilmu tasawuf, gitu. Makanya dalam dunia Islam
minimal dikenal 3 ilmu ini. Gitu. Jadi tiap kita wajib mempelajari 3 cabang ilmu ini, tauhid, fikih, dan tasawuf. Itu pada prinsipnya. Nah kan biasanya yang jadi sumber perdebatan ilmu tasawuf itu yang pro kontra gitu. Yang paling di antara 3 ilmu ini yang paling kokoh kan ilmu fikih, yang paling tegas, jelas. Ilmu yang jelas pun juga sering ribut. Kita sering berpecah belah karena masalah fikih yang berbeda, misalkan terlebih ilmu tauhid, masalah wahdatul wujud dan sebagainya, pengesaan Allahnya kan itu ya konfrontasi juga misalnya. Dan tasawuf itu lebih ke proses suluknya gitu. Kalau tauhid ke produk batinnya. Jadi sebetulnya yang kita kenal dengan ilmu tasawuf, karena kita sedang belajar Serambi Suluk, itu sebetulnya keluar itu khazanah-khazanah. Jadi kalau ilmu tasawuf itu khazanah-khazanah yang keluar dari ketarikatan sebenarnya. Gitu. Jadi ini itu khazanah-khazanah yang bersumber atau yang keluar lah, biar lebih visual, yang keluar dari apa ya, dari lingkup lah, lingkup ke thariqahan gitu. Nah biasanya di kemudian gitu di masyarakat akademik hari ini biasanya suka membagi-bagi cabang ilmu tasawuf. Ada tasawuf dalam jalan cinta gitu. Dalam jalan apa lagi? Ilmu gitu. Ini dibagi-bagi. Ada yang tasawuf yes, tarekat no gitu, ada yang gitu sih. Ada yang seperti itu. Kenapa? Kok bisa begitu? Kita tidak tahu. Jadi seolah-olah senang di ilmu tasawufnya gitu, tapi ketika ke aspek tarekatnya no gitu. Jadi mungkin biasanya orang melihat dari fenomena barangkali ya. Orang-orang tarekat itu sering kuburan, sering mungkin tawasulan, apa itu yang kemudian padahal itu pun nggak dipahami juga oleh orang-orang yang menghakiminya gitu. Dianggap mistik, dianggap mistik gitu. Jadi itu yang jadi persoalan. Jadi khurafat dekat dengan syirik, dekat dengan apa yang gitu-gitu, yang memang jadi bagian pengetahuan yang paling ambigu. Tapi ya bagaimanapun juga kalau katakanlah ini lingkup ini ilmu tasawuf di sini kan banyak ya, misalkan tentang makom-makom spiritual, makom iman, makom ridho, sabar, syukur, terus tentang kewalian, tentang keajaiban, tentang nur ilmu laduni, ma'rifatullah, fana, bako, liko, dan sebagainya. Khazanah yang dikenal, yang orang banyak profesor yang keluar hanya mengkaji ilmu ini aja gitu. Nah sebetulnya mau tidak mau semua data tentang ilmu tasawuf itu keluar dari tarekat sebetulnya. Jadi ini tarekat
lingkup tarekah. Jadi sebenarnya ilmu tasawuf dari sini keluarnya. Gitu. Jadi praktis untuk mengetahui semua fenomena yang ada di dalam dunia tasawuf harus kembali ke aspek tarekohnya. Sebetulnya kan itu produk penempaan diri, pencucian jiwa gitu. Dan tarekoh itu sebuah sistem pada prinsipnya gitu. Sistemnya gitu. Tapi sebuah sistem yang sangat bergantung kepada jihad individu gitu. Seperti di sisi yang lain gitu. Jadi di sini ada suluknya. Ini suluk. Ini kan sistem, ini individu. Jadi individu-individu yang tergabung dalam sebuah tarekah gitu. Memang ada juga sih yang menyendiri gitu, orang yang punya, yang futuh, yang terbuka secara sendiri gitu. Ada juga di dalam kondisi yang jauh dari para mursyid tarekah gitu. Allah kan maha pemberi jalan gitu. Jadi siapa? Ada mursyidnya Pak? Yang jadi sebetulnya ada mursyidnya, hanya bisa jadi manusia biasa, bisa alam jiwa, bisa alam malaikat gitu. Gitu. Pasti ada yang bimbing. Jadi nggak akan mungkin nggak ada yang bimbing. Gitu. Dan yang disebut mursyid kan pada prinsipnya kan yang sejati itu yang dalam diri kita nanti. Gitu. Kalau sekarang ada mursyid yang lahiriah, yang manusia, itu seseorang yang memang dia misi hidupnya sebagai pemandu, memandu para muridnya untuk menemukan guru yang sejati gitu. Itu yang dalam diri masing-masing. Jadi fungsi mursyid itu sampai para muridnya bertemu dengan guru yang sejati yang dalam dirinya gitu. Itu prinsipnya. Kalau kata guru kami ya, tugas saya gitu sebagai mursyid itu memandu kamu hingga kamu bertemu guru yang sebenarnya yang dalam dirimu gitu. Aman gitu. Kalau yang disebut di Al-Quran waliyan mursyidan, iya, memang kategori walian kan pelindung, penuntun. Pada prinsipnya nama wali kan itu nama asma Allah juga, itu ya. Walian mursyidan. Jadi apa? Antara mursyid dengan al-wali itu Allah Ta'ala tuh harusnya terhubung gitu. Mursyid, walian mursyidan. Maksudnya itu kalimat itu terpulang ke Ruh Al-Quds gitu. Apa umum? Prinsipnya begini, jadi wali itu dimensi ilahiyah, Allah gitu. Al-wali kan Allah, nama Allah Ta'ala. Kemursidan itu aspek penuntunan yang Allah berikan gitu. Pokoknya pelaku utamanya Allah Ta'ala gitu. Yang beri hidayah itu Allah Ta'ala. Nah, yang menjadi apa ya, mekanismenya gitu, yang menjadi aspek kemursidannya itu banyak aspek ya. Tidak hanya dibatasi oleh manusia sebagai guru gitu, bisa aja malaikat, bisa aja apapun yang mursyid gitu. Makanya sebetulnya manusia itu harus, tidak ada seorang pun di antara manusia yang betul-betul secara ikhlas mencari Allah pasti akan menemukan gitu. Pasti akan menemukan gitu. Walaupun dia orang yang sangat jauh dari dunia syariat gitu, dari peradaban, dari apa, dia akan menemukan gitu. Allah akan mendatanginya, akan menuntunnya gitu. Nah, caranya bagaimana itu mah Allah punya cara yang terhitung ya. Ketemu orang yang sederhana, ketemu apa gitu, dia tapi Allah menuntun lewat tangan-tangan itu. Itu kemursidan dalam makna umum.
kalau kemursidan dalam makna khusus ada orang yang tugas sebagai mursid. Gitu. Jadi bisa aja seseorang yang mencari Allah secara ikhlas, dia tidak pernah bertemu mursid yang manusia. Gitu. Tapi Allah membuka sebuah jalur kemursidan bagi dia, penuntunan entah dari apa aja. Gitu. Bisa seekor anjing yang menuntun dia jadi sadar kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ketika Qabil yang membunuh adiknya kan itu, kemudian dia gimana nih membuang mayatnya gitu, maka Allah memberikan seekor gagak yang mengubur gagak yang lain kan gitu. Itu sebuah kemursidan, itu sebuah penuntunan sebenarnya itu. Jadi bisa apapun juga yang menuntun dia menuju Allah Ta'ala. Itu kemursidan secara umum, walian mursidan, tapi itu memang harus bersumber di Allah gitu, di al-wali gitu, Allah Ta'ala. Jadi kalau kemursidan yang misalnya Pak Mursid, itu yang khusus gitu. Jadi seseorang bisa saja tidak bertemu dengan mursid yang khusus di dunia ini, tetapi Allah menuntunnya gitu. Kapan itu? Kalau kita secara ikhlas memang mencari Allah gitu. Walaupun misalkan orang tua kita seorang mursid, atau sahib kita seorang mursid, sahabat kita, kalau dia tidak mencari Allah, mungkin dia tidak pernah tahu bahwa dia seorang mursid gitu. Artinya pertemanannya atau kekerabatan, pertalian darahnya tidak bermanfaat gitu. Apa penyebabnya? Karena hatinya memang tidak mencari Allah pada prinsipnya gitu. Di dalam dunia din kita, agama kita, kemencarian Allah itu yang berkaitan dengan taubat. Karena taubat itu panggilan gitu. Kalau kata Al-Quran, kalau kata semua para wali Allah di dalam khazanah tasawuf itu mengatakan yang disebut dengan taubat itu bukan datang dari manusia, tapi panggilan Allah. Jadi kalau kita tergerak untuk menuju sebuah jalan pensucian diri, penempaan diri gitu, itu semata-mata karena Allah memanggil gitu. Walaupun dari jarak jauh gitu, tapi alhamdulillah terpanggil gitu. Kalau tidak memanggil, tidak akan terjadi gitu untuk menuju Allah Ta'ala. Jadi gitu. Jadi biar diketahui bahwa kemudian para ilmuwan agama mengklasifikasi sufi path of knowledge, path of love gitu, jalan cinta, jalan ilmu, sebetulnya tidak ada sebetulnya itu. Walaupun kemudian ya dalam secara fenomena nih, misalkan ada Rumi, ada Maulana Rumi, ada Ibn Arabi gitu. Memang kan itu ininya aja, bukan jalannya, itu apa ya? Itu buahnya gitu. Buahnya Rumi itu banyak puisi-puisi yang keluar. Jadi seperti percintaan dengan Allah Ta'ala gitu isinya itu. Kalau Ibn Arabi kan lebih apa ya, pengetahuan gitu, sangat masif, sangat padat, sangat rinci ya, bukunya juga tebal-tebal gitu dan memusingkan gitu. Jadi kan satu sepertinya sangat keilmuan, satu sangat rasa cinta-cintaan ke Allah Ta'ala. Orang mengatakan sufi jalan cinta. Kalau dibilang jalan, saya tidak sepakat gitu. Tapi kalau buah boleh gitu. Bahwa sebetulnya hati seorang Ibn Arabi dan seorang Rumi sama saja. Amat sangat cintanya kepada Allah Ta'ala gitu. Nah tinggal ekspresinya, ekspresi yang berkah buat kita beda-beda gitu. Karena misinya beda. Misinya Ibn Arabi sama misinya Rumi tidak sama. Jadi ekspresinya tidak sama gitu, bentuk. Ada sufi yang mungkin dia tidak menampilkan bentuk ilmu yang banyak ya,
atau sajak puisi yang demikian indah gitu. Dia mungkin seorang mujahid yang berperang yang berperang terus kerjaannya gitu. Atau misalkan seperti siapa? Abdul Qadir Jailani, itu sufi yang menampilkan banyak karomah semua yang tampilkannya itu habis-habis. Jadi sebetulnya kalau kata Ibnu Arabi, semua sufi itu, semua yang hamba-hamba yang dekat dengan Allah Ta'ala itu, terutama wali gitu, itu mampu. Dia dalam puisi punya kemampuan untuk punya kekuatan untuk tasawur, untuk menampilkan hal-hal yang luar biasa begitu ya gitu. Walaupun hal-hal yang luar biasa itu sebetulnya kalau kata Ibnu Arabi itu jalan terakhir gitu dalam dakwah itu gitu. Hingga orang masih diberi bukti yang demikian konkret padahal jalan terakhir. Iya, jalan terakhir gitu untuk memukul kekufuran gitu. Padahal sebenarnya banyak orang pencari Tuhan yang halus batinnya tidak perlu dengan demonstratif ini itu yang ajaib-ajaib gitu. Dengan dia bisa melihat kebenaran di dalam ucapan, dalam sikap, dalam gitu, tanpa harus ada hal-hal yang menakjubkan gitu. Nah, orang-orang yang misalkan yang akalnya lemah, yang dituntunnya kadang-kadang dengan itu. Jadi kayak di Wali Songo kan banyak keajaibannya kan gitu. Pintu aja sebetulnya itu. Semua sufi, semua terutama wali Allah itu punya kemampuan untuk menampilkan hal seperti itu. Gitu. Mengenai sedikit tadi mengenai proses pencarian Tuhan. Iya. Pada hakikatnya setiap manusia itu diciptakan Allah tuh dengan zat sama gitu ya. Tapi kenapa pada saat proses pencarian itu masing-masing berbeda dan seolah-olah itu ada manusia yang kemudian dipanggil Allah tapi juga ada yang tidak dipanggil, maksudnya gimana? Mungkin yang paling mudah begini. Kan ada kondisi yang harus dibaca dengan mata hati